Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Kak Andri. Udah lama banget ya kita tidak upload video di YouTube ini, semoga masih bisa jalan. Kali ini kita akan bahas soal uji coba untuk TKA di Kabupaten Sleman. Yang tahap pertama yang dilaksanakan pada 20 Oktober kemarin. Ini coba kita bahas satu persatu ya untuk mapel bahasa Indonesia. Nah, kita langsung fokus seperti biasa, fokus ke pertanyaan. Yang ditanyakan di sini adalah bagian yang menggambarkan suasana damai. Nah, kalau kayak gini kita langsung fokus aja cari bagian yang menggambarkan suasana damai. Kita cek ke dalam teksnya. Apakah teks pertama ini menggambarkan suasana damai, bahwa ada mahasiswa yang berbondong-bondong? Ini jelas bukan damai ya, sehingga yang ada angka satunya salah nih. Berarti A dan B ini jawaban yang salah. Berarti kemungkinan jawaban benarnya tinggal C dan B. Sekarang coba kita lihat yang dua. Aparat keamanan berjaga-jaga ini juga tidak menggambarkan suasana damai. Berarti yang C juga salah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor satu adalah jawaban B, yaitu 3 dan 4. Kemudian nomor 2 ini terpotong, yang ditanyakan adalah latar waktu dan tempat cerita. Berarti kita fokus aja. Waktu itu bisa ditunjukkan dengan penyebutan secara langsung, misalnya pagi, siang, sore, malam, atau secara tidak langsung, matahari terbit, matahari tenggelam, suara jangkrik, gitu. Nah, kalau di sini kita langsung dapat kata sore. Artinya ini waktunya sore. Kalau sore kita lihat ke opsi itu hanya ada dua pilihan, C dan B. Antara di kebun atau di taman. Kalau kita baca di sini ada jelas disebutkan ya bahwa latar tempatnya itu di kebun sekolah ya. Jadi Risa rutin membawa air tampungan menyiram tanaman di kebun sekolah. Oleh karena itu, jawabannya di sini juga jelas adalah B. Waktunya sore hari, tempatnya di kebun sekolah. Lanjut untuk nomor 3, ini pertanyaannya adalah karakter dan tokoh yang sesuai. Kalau seperti ini, kita harus memahami dulu tokoh-tokohnya. Di sini ada Risa dan teman-temannya. Di opsi ada Risa, Bima, Sinta. Risa itu orang yang cerdas, tetapi bukan cerdik. Nah, beda ya. Cerdas dan cerdik itu beda. Cerdik itu lebih seperti kancil, jadi pintar, tapi dia gunakan untuk usil, untuk apa ya, untuk curang dan sebagainya. Itu namanya cerdik. Kalau cerdas itu ya memang pintar seperti itu. Nah, kemudian empati. Empati ini maksudnya adalah bisa merasakan, peka. Nah, bahasa keren apa bahasa gampangnya itu peka, empati itu peka. Kemudian kalau tekun ini berarti dia rajin. Nah, di sini Bima itu diceritakan bahwa dia menertawakan apa yang dilakukan Risa. Otomatis ini juga jawaban yang salah. Nah, kemungkinan jawaban benarnya itu berarti A dan C. Risa peduli, ya jelas Risa peduli. Kemudian Sinta empati, itu juga diceritakan di akhir cerita empati. Tetapi kita lihat buktinya. Kalau di opsi A, Risa peduli karena dia mengikuti aksi teman-temannya. Nah, ini logika salahnya di sini. Risa mengikuti teman-temannya. Padahal Risa adalah teladan di dalam cerita ini. Teman-temannya yang ikut Risa. Oleh karena itu, jawaban benarnya adalah C. Kenapa bisa C? Ada di sini nih. Kini Sinta dan teman-teman Risa yang lain itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Risa dengan saja, jadi dengan saja. Gitu. Nomor 4. Nah, ini model MCMA ya, multiple choice, multiple answer. Artinya kita harus menjawab lebih dari satu. Nah, ini yang ditanyakan hanya pernyataan yang sesuai. Hanya kita tinggal lihat aja opsi ini ada nggak di dalam teks. Kalau di sini tema yang diusung adalah VOC parenting ya. Jadi bagaimana orang tua itu seperti VOC, suka otoriter ya. Jadi khasnya kan otoriter. Apa yang terjadi ketika orang tua otoriter itu apa ya, sayangnya itu ada efek jangka panjang, yaitu anak itu kurang inisiatif. Kalau nggak disuruh nggak jalan, karena biasanya disuruh sama orang tua, kamu harus begini, kamu harus begini, sehingga dia tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah, dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa jawaban yang tepat adalah pernyataan 2 dan 3.
bahwa anak itu kurang mandiri atau kurang inisiatif ada di sini, dan pola asuhnya itu cirinya adalah otoriter. Kenapa yang pernyataan 1 dan 4 salah? Karena pernyataan 1 dan 4 ini kebalikan dari VOC parenting, yaitu apa yang namanya di bawah ada gentleman parenting kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Kemudian nomor 5 ini pernyataan yang sesuai dengan infografik. Ini masih sama. Kita hanya perlu membuktikan apakah opsi ini ada di dalam teks. Segampang itu. Nah, kalau gampangnya lagi, di sini itu kan infografik disediakan banyak angka. Kalau infografik yang banyak angka, maka jebakannya itu hanya angka. Angkanya dibolak-balik doang. Jadi, ini soal yang gampang, jangan sampai kalian salah. Pertama kita buktikan aja. Di sini ada Malaysia dengan angka 60. Ya kan, Malaysia angkanya 60. Kita lihat, Malaysia. Kita lihat di peta. Malaysia 60. Ada nih angka 60. Sekarang kita lihat, 60 ini warna ungu. Di sini ada keterangannya. Ungu itu membuat inisiatif mengenai AI. Nah, di sini apakah benar membuat inisiatif mengenai AI? Betul ya? Berarti pernyataan 2 jawaban benar. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Singapura. Kemudian angkanya 22. Ya. Lihat, Singapura angka 22. Betul nih, ada angka 22. Tapi kita lihat, warna biru artinya mengembangkan AI. Kalau kita lihat di sini, ternyata dia membuat AI. Nah, ini udah salah nih. Karena Singapura bukan membuat AI, tetapi mengembangkan AI. Itu poin 22. Salah ya. Nomor 4 juga nih. Ada Filipina dengan angka 26. Kita bisa lihat. Filipina 26. Betul, ada. Kemudian di sini mengembangkan AI. Betul, mengembangkan AI. Tapi apakah itu capaian terendah? Ternyata tidak ya, karena capaian terendahnya dalam pengembangan AI ada di Singapura. Karena pernyataan 3 dan pernyataan 4 salah, dan ini adalah soal yang menuntut kita menjawab lebih dari 1, maka jawaban pernyataan 1 pasti benar. Ada bisa dipastikan. Kayak gitu ya. Jadi lebih enak itu kita ngecek angka-angkanya. Karena angka itu gampang dilihat daripada kata. Lanjut, nomor 6. Makna yang paling tepat dari kalimat bercetak tebal. Nah, ini itu juga mudah. Kita tinggal fokus aja pada bagian yang dicetak tebal. Tidak perlu membaca semuanya. Ini dari pendekatan ini melihat perilaku buruk anak sebagai manifestasi. Manifestasi itu kayak apa ya? Kayak wujud dari apa yang ada. Jadi misalnya kalau anak berbuat buruk itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Bisa kalau di sini dikatakan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Misalnya di rumah kurang perhatian, akhirnya di sekolah nyari perhatian. Jadi gentle parenting ini melihat kenakalan itu bukan sebagai sebuah hal yang buruk gitu, tetapi ada masalah di balik itu yang harus dicari tahu. Nah, kalau kayak gini, maka makna yang paling tepat adalah bahwa orang tua itu harus memahami bahwa di balik perilaku negatif anak ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kalau misalnya kalau anaknya terlalu aktif di sekolah, dilihat terlalu nyari perhatian, mungkin karena di rumah kurang perhatian. Kemungkinan ya itu belum berarti semuanya kayak gitu, tapi kemungkinan. Yud, nomor 7. Ini makna kata yang tanya. Kalau makna kata seperti ini, kita tinggal cari katanya aja. Ada di sini. Kemudian dari kata ini, kita lihat lingkungannya. Lingkungannya ada di sini. Lingkungan maksudnya di kalimatnya. Kalau kita baca, pelaksanaan program ini maksudnya MBC, memerlukan dukungan dan sinkronisasi, biar dukungan dan juga selaras dengan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pendistribusian logistik dan bahan pangan yang tepat sasaran. Fokusnya adalah logistik dan bahan pangan. Berarti bukan tentang anggaran. Ya. Bukan tentang kualitas gizi. Dan juga bukan jumlah anak yang mengalami stunting. Nah, ada hubungannya dengan itu. Artinya, kalau B, C, D ini tidak berhubungan, maka jawabannya otomatis yang A. Jadi distribusi itu kan penyaluran atau pembagian. Nah, karena di sini hubungannya dengan logistik dan bahan pangan ya berarti ya harus tepat sasaran, maksudnya ya orangnya tepat, tempatnya tepat. Gitu. Nomor 8.
Peristiwa penting apa yang dialami Arya sebagai pendorong perubahan hidupnya? Kata kuncinya adalah pendorong perubahan hidupnya. Untuk itu kita harus tahu dulu Arya itu siapa. Arya ini tertarik pada astronomi, tapi sadar bahwa fasilitas di desanya terbatas. Nah, itu dasarnya. Arya pintar, tapi tidak didukung oleh fasilitas yang ada di desa. Nah, apa yang membuat Arya ini bisa berubah? Hidupnya bisa berubah, ya pasti di ending ini bahwa Arya ini terpilih sebagai juara pertama dan dia diakui secara nasional. Maka jawabannya ya. Momen Arya juara 1 itu yang membuat Arya menjadi berubah hidupnya. Karena tadinya dia tidak kenal dunia luar dan dia hanya bikin hal sederhana. Mungkin dengan kemenangannya itu di masa depan dia bisa dibiayai dan sebagainya. Nomor 9. Ini yang baru di TKA dan tidak ada di SPD ya, tentang bagan. Bagan yang sesuai dengan ilustrasi. Kalau kalian dapat soal seperti ini lagi, yang pasti ada ya, karena ini ada di kisi-kisi TKA. Itu kalian bacanya dari bawah, ya, maksudnya dari rantai terakhirnya, warna hijau kalau di sini. Nah, warna hijau. Caranya bagaimana? Kita baca dari belakang. Kalau dari belakang di sini ada 3 nih, situs sejarah, kesenian tradisional, dan juga bahasa lokal. Cari dulu yang kayak gitu. Ya, sejarah, tradisional, bahasa nasional, berarti salah. Kemudian ini sejarah tradisional lokal, kemungkinan betul. Kan sejarah kesenian lokal, kemungkinan betul. Arkeologi salah, berarti jawaban kemungkinan di B atau C. Sekarang kita lihat ke atas. Ini masuknya kemana? Ternyata ke divisi pelestarian dan aksi. Sekarang kita lihat. Apakah B ini pelestarian dan aksi? Ternyata salah. Ini penelitian dan aksi. Maka otomatis jawabannya adalah C. Nah, begitu. Cara baca bagan itu dari bawah. Biar lebih mudah. Nomor 10. Kutipan ini bagian alur apa? Nah, kalau kayak gini kita harus tahu dulu tuh. Alur itu kan dimulai dari pengenalan. Kenalan dulu siapa tokohnya, apa yang terjadi di sana. Kemudian dia punya masalah apa, masuk ke perumitan. Oh, masalahnya apa? Di sini tokohnya Sita. Sita itu anak seorang ibu yang dia ibunya itu, Sita itu mahasiswa kedokteran, ibunya itu berusaha terus. Masalahnya apa? Perumitannya. Perumitannya si Sita mulai ragu nih dengan kemampuannya. Padahal ibunya udah banting tulang, kerja mati-matian untuk membiayai kuliahnya, tapi ternyata Sita mulai ragu. Nah, itu perumitannya. Kemudian ada peleraian. Peleraiannya apa? Sita akhirnya punya tekad untuk bangkit. Nah, ini yang disebut peleraian, solusi gitu. Tapi peleraian ini belum berarti selesai. Nah, diakhiri dengan ia berjanji, yang artinya dia sudah lega, masalah yang tadi dia ragu udah hilang. Berarti kan konfliknya sudah terselesaikan. Kalau konflik sudah terselesaikan, berarti dia sudah penyelesaian. Nah, itu dulu 10 soal dari pembahasan Pak Andrian. Jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Atau kalau kalian mau diskusi tentang TKA, bisa gabung di grup Telegram Pak Andrian. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.